Pernah ku menyangka apakah ku jatuh cinta. Ya, Waalaikumsalam, Mbak. Ini kami dari Disnaker. Ya, bagaimana kabar pagi ini? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Baik. Saya juga bersama Pak Rahmat Kurniadi INCST selaku aktivitas buruh Korlap Aksi 20 November, Wakil Ketua DPW FSPMI, juga Wakil Ketua EXO Partai Buruh. Assalamualaikum pagi Pak Rahmat. Bisa mendengarkan suara saya? Ya, Assalamualaikum, selamat pagi. Eh, bisa didengar suara saya? Bisa, bisa. Ini Oke, baik. Ini mungkin saya coba pakai dengan yang satu lagi dengan ya, menggunakan kamera ya. iya. Tadi pakai apa? Ada bermasalah dengan laptopnya. Baik. Tapi ini sudah muncul gambarnya, sudah kelihatan tampannya begitu Pak ya? Iya, baik. Ini karena mungkin karena pakai kamera HP. Baik. Nggak masalah, nggak masalah. Baik, saya ke Pak Hamdani dulu. Pak Hamdani, secara garis besar ini, bagaimana maksud kami prosedur ya, prosedur penetapan besaran UMP secara garis besarnya Pak. Bagaimana? Bisa dijelaskan Pak? Eh, Baik, Pak. Jadi memang untuk UMP tahun 2024 ini kita ada regulasi baru yang namanya memang Peraturan Perusahaan Nomor 51 Tahun 2023 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Jadi ada tiga hal mendasar dalam penetapan upah minimum ini. Yang pertama sekali memang terkait dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian juga ada indeks tertentu yang disebutkan dengan alfa. Ya. Jadi terkait dengan kebijakan pengupahan ini memang pemerintah daerah itu memang wajib mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib melaksanakan program strategis nasional. Itu berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 23 tentang pemerintah daerah. Baik. Demikian. Baik. Bagaimana terkait penetapan UMP Aceh tahun 2024 Pak? Apakah terjadi kenaikan atau seperti apa? Terkait nominal usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi Aceh berdasarkan rapat dari Dewan Pengupahan yang juga dihadiri oleh unsur Serikat Pekerja Serikat Buruh dari KSPI dan FSPMI, kemudian juga ada unsur dari Apindo. Itu memang kemarin kami mengusulkan kenaikan adalah 1,38% kenaikannya. Jadi usulan dari Dewan Pengupahan sebesar 3.413.666 atau kenaikannya adalah 1,38%. Baik, baik. Nanti Gubernur ini kan menjadi bahan pertimbangan dari usulan Dewan Pengupahan. Beliau nanti akan menetapkan sesuai dengan usulan atau memang ada kebijakan lain, itu kewenangan dari Bapak Gubernur. Itu. Baik, baik. Apa yang menjadi dasar acuan dalam penentuan besaran UMP, secara khusus UMP 2024, Pak?
Yang pertama memang inflasi, Pak. Inflasi ya. Ya, inflasi untuk Provinsi Aceh itu memang data resmi yang kita gunakan adalah data dari statistik. Baik. Kemudian juga terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Oke. Kemudian ada yang namanya indeks tertentu atau dengan kata lain apa namanya alfa. Jadi data yang kita gunakan adalah data dari statistik, data resmi dari statistik. Kita padukan di dalam rumus formula perhitungan PP 51 tahun 2023, maka angkanya akan keluar tersendiri dengan secara otomatis. Baik. Baik, oke, begitu ya penjelasan Pak Hamdani, dan juga saya ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, bagaimana Bapak melihat besaran nilai UMP tahun 2024 nanti, Pak? Ya, baik. Terima kasih. Yang saya sampaikan tadi ada beberapa hal, ini ada yang misal suaranya. Iya, mungkin ada 2 monitor di sana kali ya. Oke, baik. Boleh di Oke, ini udah jelas ya? Udah. Silakan, Pak. Oke, baik. Jadi yang pertama adalah saya ingin komentar sedikit tentang terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Hamdani dari unsur pemerintah. Yang pertama memang KSPI, FSPMI, yaitu unsur serikat pekerja itu memang hadir dalam rapat Dewan Pengupahan yang dilakukan di Jumat yang lalu. Ya. Namun yang harus dicatat adalah kami unsur serikat pekerja itu menolak dan walk out dan tidak menandatangani berita acara. Kenapa? Karena yang pertama, jelas tadi disampaikan bahwasanya angka acuannya itu menggunakan inflasi, kemudian pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu. Namun pada saat Dewan Pengupahan, angka inflasinya saja itu masih simpang siur, jadi belum ada. Jadi inflasi yang digunakan itu masih penuh dengan perdebatan, sehingga acuannya jadi kabur. Dan pada saat itu juga BPS, ya, Badan Pusat Statistik, pun mengakui adanya kekhilafan. Nah, sehingga kita clear pada hari rapat Dewan Pengupahan itu kita walk out untuk tidak menandatangani dan menolak dengan angka yang disampaikan oleh pemerintah dan pihak pengusaha, ya, dalam ini yang Asosiasi Pihak Pengusaha Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menyikapi dengan bagaimana unsur serikat pekerja melihat kenaikan upah minimum provinsi di tahun 2024. Yeah. Yang pertama, kita harus melihat pada ILO, ya, dalam hal ini International Labour Organization, menyampaikan dalam PBB menyampaikan Indonesia itu sudah masuk ke dalam negara yang upper middle income country, sehingga jadi apa itu upper middle income country? Dia ada upper dan ada lower. Jadi ada dan kita sudah masuk ke level itu. Indonesia secara umum, ya, secara umum masuk ke negara dengan upper middle income country. Nah, jadi paling terendah, ya kan, dia kan ada rate-nya. Yang paling terendah itu adalah $45.000 per tahun. Yang paling rendah $45.000 per tahun. Sehingga kalau dirata-ratakan itu kita mendapat, kalau dirupiahkan dirata-ratakan setelah masuk tahun itu didapat 12 bulan, maka didapat di angka kurang lebih 67.500.000. Nah, ketika dibagi dengan 12, maka per bulannya adalah acuannya mendapat rata-rata pendapatan negara yang masuk dalam upper middle income country adalah di angka 5.600.000. Nah, sehingga itu PBB yang kan melalui. Nah, kemudian itu yang pertama, sehingga didapatkanlah di angka 5,6 juta. Baik. Sedangkan kita masih di angka 3,4 juta. Ya. Maka kita melihat acuannya, wah, ini kalau kan perbedaannya selisihnya itu bisa mencapai 2,2 juta. Kita nggak minta itu, kita nggak melihat itu, kita juga paham bagaimana perekonomian kita, maka kita mintanya di atas 15%. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
adalah Presiden Jokowi di tanggal 16 Agustus beliau menyatakan bahwasanya secara nasional karena tadi inflasi di Aceh ini kan masih simpang siur sampaikan oleh BPS. Nah, sehingga kita gunakan secara nasional itu Indonesia inflasinya 2,8 dan pertumbuhan ekonominya 5,2%. Nah, sehingga didapatkanlah angkanya itu di 8%. Nah, itu yang menjadi acuan jika memang sekarang di peraturan PP nomor 51 yang unsur serikat pekerja serikat buruh itu tolak, ya, itu ada indeks tertentu yang karena gini sederhananya ini Bung, bahwasanya untuk menentukan nilai kenaikan upah itu sebenarnya ada dua, yaitu yang pertama adalah dengan makroekonomi. Makroekonomi itu apa? Inflasi sama pertumbuhan ekonomi itu saja. Ini pemerintah memasukkan lagi indeks tertentu, kurang lebih seperti itu. Baik. Oke, ini berapa kenaikan yang diharapkan untuk UMP 2024 nanti, Pak? Ya, masih. Oke, silakan, Pak. Masih ini ya. Oke. Baik, maaf sebutkan. Baik. Oke, sudah lumayan, Bung? Masih ya. Juga terdengar, kenapa ini, Pak? Oke, baik. Baik, silakan. Ya, nah jadi kita itu mengharapkan tetap di angka 15%. Kenapa? Acuan yang kedua tadi kan nilai makroekonomi, makroekonomi yaitu nilai inflasi dan nilai pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang kedua adalah kenapa kita kan harus ada landasannya. Kita nggak hanya pokoknya 15%, pokoknya 15%. Kita ada acuan, ada acuan yang kita sampaikan. Yang pertama, yang pertama tadi nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Nilai inflasi pun itu kan secara umum. Ketika kita melihat secara khusus dalam beberapa bulan terakhir, itu beras kenaikannya 20 hingga 30%. Dengan berbagai jenis ya, dengan berbagai merek. Kemudian gula, telur, dan kemudian itu naiknya mencapai 20 sampai dengan 30%. Kemudian yang memang itu dikonsumsi oleh para buruh. Kita nggak konsumsi yang aneh-aneh lah, kita hanya makan, nggak teh ya, ngopi, jadi hal-hal yang telur, makan lauknya dan seterusnya. Kemudian kemudian nilai kontrakan rumah juga sekarang kalau di Banda Aceh, di Aceh pada umumnya juga naik signifikan. Ya, sehingga itu menjadi acuan kita, kenapa 15% itu menjadi acuan yang harus kita lihat. Kemudian yang kedua adalah dengan komponen hidup layak. Pemerintah itu menetapkan ada 64 komponen hidup layak. Jadi balik lagi ke yang nilai inflasi tadi. Jadi sehingga barang-barang yang memang naiknya sangat signifikan dalam beberapa bulan terakhir juga, contohnya cabai yang kita nggak tahu ini kenapa tiba-tiba naik ya, apakah itu ada permainan politis dan seterusnya, kita wallahu alam, kita nggak melihat sampai ke situ. Kita nggak melihat bagaimana politik di tahun 2024, apakah itu ada pengaruh dan seterusnya, kita nggak melihat sampai situ. Tapi Litbang Partai Buruh dan juga FSPNI melakukan survei KHL. Nah, dari hasil survei KHL ditemukanlah kenaikan dengan 64 komponen hidup layak itu mencapai di angka 500-an ribu, ya, sehingga didapatlah di angka 15% tadi, gitu Bang. Baik. Oke, sangat menarik sekali, dan juga pendengar saya undang Anda untuk bergabung bersama kami yang ingin memberikan pertanyaan ataupun masukan juga boleh, kedua narasumber kami akan menjawab nanti untuk poin-poin pertanyaan Anda. Anda bisa mengirimkan pesan WhatsApp Anda di 0811 67 13 977 dan juga boleh bergabung langsung melalui via telepon di 0651 44 336 tentu pada dialog Banda Aceh pagi ini dengan topik kita menilik kelayakan besaran UMP Aceh 2024. Kita sampai nanti jelang pukul 10 ya untuk dialog kita pagi hari ini. Saya kembali ke Pak Hamdani. Pak Hamdani, UMP 2024 apakah sudah masuk dalam kategori layak, mampu mengcover kebutuhan para buruh? Jadi
UMP 2024 ini kalau di dalam aturan ketenagakerjaan ini merupakan safety net. Mhm. Safety net itu jaring pengaman. Namanya aja upah minimum. Iya. Mhm. Kalau di PNS itu gaji untuk golongan 1 Iya. dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Mhm. Mhm. Jadi untuk pekerja yang masa kerjanya lebih dari 1 tahun, bagaimana? Iya. Ini nanti perusahaan wajib membuat struktur dan skala upah. Oke. Jadi struktur dan skala upah inilah yang membedakan antara pekerja Mhm. yang baru bekerja dengan Iya. masa kerjanya di bawah 1 tahun Mhm. dengan senioritas pekerja yang sudah lama bekerja Oke. dengan pendidikan tertentu, dengan keahlian tertentu dan skill dan Mhm. risiko dari pekerjaan. Mhm. Mhm. Jadi Baik. safety net ini merupakan upah minimum terendah. Nanti di perusahaan ada upah maksimum. Iya. Mhm. Nah, jadi di dalam aturan ketenagakerjaan setiap perusahaan itu wajib membuat yang namanya struktur dan skala upah. Baik. Begitu. Harus adanya struktur skala upah begitu ya. Betul, Itu betul. termasuk faktor dalam penilaian ataupun kenaikan UMP begitu Pak ya. Betul, betul. Baik, saya kembali ke Pak Rahmat. Pak Rahmat, apa upaya yang dilakukan dari serikat buruh sendiri untuk memperjuangkan kenaikan UMP, Pak? Ya, baik. Jadi terima kasih. Kami terus kita terus berupaya, baik itu dengan membuat konsep-konsep, ya, kemudian juga dengan melakukan lobby-lobby, dan juga pastinya dengan aksi. Aksi kemarin tanggal 20 November juga salah satu yang upaya kita untuk bisa memastikan, ya, mengingatkan pemerintah lagi-lagi karena kita sebagai ya pengkritik pemerintah, ya, untuk bagaimana penerapan ini bisa dilakukan. Lagi kita juga di Aceh punya Undang-Undang 11 tahun 2006. Ya. Nah, kalau lagi-lagi terkait dengan UMP tadi, yang harus kita sampaikan adalah konsep ini. Ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Hamdani tadi, benar, sepakat bahwasanya UMP itu adalah hanya sebagai jaring pengaman, ya, safety Ya. net. Itu tidak kita terbantahkan. Ya. Namun harus dipastikan safety net ini pun itu sudah diatur, ya, sudah diatur di dalam tingkat ILO, ya, karena kita anggota negara PBB. Di konvensi ILO tahun nomor 131 itu ada diatur tentang pengupahan, ya, tentang sehingga setiap tahun tetap harus ada yang namanya kenaikan. Nah, dan itu dilihat dari mana tadi yang sampai sampaikan terkait dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan seterusnya, dan juga di faktor yang lain. Di faktor yang lain yang kita lihat, kita di tahun ini Bapak Presiden Jokowi dengan Ibu Menteri itu menyampaikan bahwasanya ada kenaikan terhadap upahnya PNS ataupun aparatur negara, baik itu PNS dan Polri hingga pensiunan Angkanya adalah kenaikannya itu di angka 8%. Kan ada sumbernya itu. Apa referensinya? Kenapa bisa sampai 8%? Ya itu tadi, ya, inflasi dan pertumbuhan ekonomi, kemudian juga dan bahkan pensiunan itu naiknya 12%. Kami di Serikat Pekerja Serikat Buruh, alhamdulillah kami bersyukur, kami tidak menentang itu dan juga tidak cemburu terhadap apa yang disampaikan oleh upaya yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Tetapi yang diketahui bersama adalah, ini kalau saya kan masih aktif bekerja nih Pak. Ya. Jadi kita ini di perusahaan itu ada yang namanya cost center dan profit center. Cost center itu apa? Contohnya orang HRD, kemudian orang tenaga kerja administratif, ya. Dan profit center itu apa? Ya, pekerja lapangan, operator, kemudian cleaning service, kemudian tenaga ahli, itu mereka yang sebagai profit center, mereka yang menghasilkan. Nah, di negara juga sama Bang, kurang lebih. Kita ada namanya cost center, itu siapa? Itulah di aparatur negara. Ya, di situ ada TNI Polri, di situ ada PNS. Mereka tidak menghasilkan, mereka yang mengelola, kan gitu. Mereka yang menghasilkan.
Oke. Didengar suara saya bang? Karena mohon maaf masuk masuk telepon jadi karena saya pakai Oh, HP. ya boleh dilanjutkan ya Pak. Oke, jadi demikian. Jadi kita sebagai swasta, pekerja swasta ini adalah sebagai profit center. Ya, tidak terlepas dengan UMKM dan dunia usaha dan jenis usaha lainnya. Itu yang memberikan penghasilan kepada negara. Kami memberi bayar pajak, baik itu perusahaan yang membayar pajak kepada negara, kemudian para pekerja yang membayar pajak kepada negara. Kan enggak fair, tidak adil. Mana nih peran negara nih? Profit cost centernya dinaikkan, kemudian profit centernya dinaikkan, tetapi bedanya adalah di sana 8 sampai dengan 12%, ya kami kemasan hanya sekitar 1,38%. Maka kita melihat itu, kita terus mengingatkan, kita terus berupaya nih. Sampai yang kemarin terakhir kita meminta kepada pemerintah Aceh, diwakili oleh Kadisnaker, alhamdulillah dengan kerja keras dari Kadisnaker juga, kita sudah meminta Kadisnaker mengirimkan surat kepada kementerian bahwasanya di Aceh ini kita menolak. Nah, jadi itu ada surat dilayangkan kepada kementerian yang kita minta dari hasil aksi kemarin, gitu Bang. Baik, terima kasih dan ya sebelum kita lanjutkan kita jeda terlebih dahulu untuk dialog kita di pagi hari ini. Nanti setelah jeda saya akan bacakan ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp yang telah masuk dari pendengar kita Pak. Nanti mohon dijawab. Tapi sebelumnya kita jeda terlebih dahulu. Tetap bersama kami Pak di Aceh pagi ini. Follow Instagram kami @pro1bandaaceh, Twitter @pro1bandaaceh, Facebook Pro1 Banda Aceh, WhatsApp 0811671397 dan channel YouTube RRI Banda Aceh. Berarti 3 buah ya? Berarti benar akan sama kan? Nanti tabel aja nanti. Saya kirim barcode-nya. Boleh. Nanti ini aja satu aja. Udah kita bawa ke depan. Banda Aceh pagi ini. Baik pendengar kita kembali Banda Aceh pagi ini dengan topik kita menilik kelayakan besaran di Aceh 2024 dan juga saya masih bersama kedua narasumber saya di pagi ini bersama Pak Hamdani SE dan juga Pak Rahmat Kurniadi ST. Dan pendengar saya coba baca dulu pesan WhatsApp yang telah masuk. Ada beberapa pertanyaan dari pendengar kita. Juga kembali saya undang Anda untuk bergabung yang ingin memberikan pertanyaan ataupun juga memberikan masukan terhadap topik kita pada pagi hari ini melalui 0651443336. Saya baca dulu pertanyaan pertama dari 08229838 sekian. Bagaimana sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai dengan ketentuan UMP? Boleh dijawab Pak Hamdani, boleh silakan. Baik. Sanksi. Jadi upah minimum ini wajib. Wajib artinya memang bukan sunat, berarti ada sanksinya. Baik. Jadi setiap regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik nanti berupa keputusan gubernur tentang penetapan upah minimum ini, tentu ada juga nanti yang akan mengawasi. Iya. Jadi dalam pelaksanaan pergub ini nanti akan diawasi langsung oleh pegawai pengawas ketenaga kerjaan. Mereka nanti akan turun langsung ke perusahaan untuk mengawasi pelaksanaan pergub ini. Kemudian juga pekerja buruh atau yang bekerja itu juga bisa melakukan upaya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Jadi karena UMP ini adalah hak bisa diperselisihkan. Cuma mekanismenya mengacu ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, artinya itu memang perlu dilakukan bipartit terlebih dahulu. Bi artinya 2, partit unsur artinya dia meminta sendiri ke perusahaan.
Oke. Apabila memang perusahaan tidak menanggapi, itu nanti bisa melaporkan secara tertulis Ya. kepada instansi ketenagakerjaan kabupaten kota Hmm. sesuai domisili perusahaan. Baik, baik. Nah, seperti itu. Nanti ada mediator hubungan industrial yang akan melakukan mediasi. Oke. Karena ini hak. Hmm. Cuma kalau misalnya dilaporkan ke kepolisian pun ini merupakan sanksi pidana. Oke, baik. Karena UMP ini hukumnya pidana. Wajib begitu ya. Tapi di dalam teknis pengupahan itu juga ada usaha mikro yang tidak wajib melaksanakan UMP, usaha kecil Baik, baik. seperti UMKM. Hmm, hmm. Jadi Juga. harapan kita bagi perusahaan yang mempunyai badan hukum seperti CV, PT, dan lain-lain, dia membuat perjanjian kerja yang di dalamnya tentu ada upah perintah dan pekerjaan yang memang tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, baik. Itu syarat utamanya, Pak. Baik. Begitu ya, sudah terjawab Ya. tadi untuk siapa tidak menyebutkan namanya. Tapi di sini sudah ada yang bergabung juga melalui via telepon. Kita coba terima dulu Bapak. Kira-kira siapa nih? Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Sayang sekali terputus. Saya kembali coba bacakan ini dari Pak Hendra yang ada di Banda Aceh. Bapak, bagaimana syarat untuk mengubah UMP suatu provinsi? Terus, mengapa bagi para pekerja yang memiliki kemampuan tinggi tidak terikat oleh upah minimum? Boleh dijawab, Pak, silakan. Ya, jadi memang untuk Nanti Pak Rahmat boleh menambahkan, Pak ya? Ya, silakan. Penyesuaian UMP ini setiap tahunnya memang bisa dilakukan untuk semua provinsi. Dan ini mengacu kepada regulasi PP nomor 51 tahun 2023. Yang sangat mempengaruhi nilai UMP ini adalah angka inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan konsumsi per kapita per tahun ataupun per bulan. Ini memang data resmi yang dikeluarkan oleh BPS ataupun statistik. Jadi dalam penyesuaian upah minimum ini memang untuk Provinsi Aceh saja berbeda antara UMP dengan UMK Kota Media nanti. Karena UMK Kota nanti juga besarannya lebih tinggi daripada UMP karena konsumsi per kapita per bulan itu untuk Kota Banda Aceh lebih besar dibandingkan dengan konsumsi per kapita secara provinsi. Karena secara provinsi ada kabupaten kota yang tinggi, ada kabupaten kota yang rendah. Ini akan disesuaikan. Makanya kenaikan upah minimum provinsi akan lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan upah minimum kabupaten kota. Seperti itu. Oke. Di sini kan ada juga pertanyaan ini, mengapa bagi para pekerja yang memiliki kemampuan tinggi tidak terikat oleh upah minimum begitu? Ya, baik. Ini aja untuk PP 51 ini disebutkan yang bahwa untuk pekerja dengan keahlian tertentu, ini perusahaan bisa membayar lebih besar daripada UMP atau UMK. Oh, begitu. Memang keahlian tertentu ini kan kualifikasinya sesuai dengan permintaan dari perusahaan. Oh, iya. Jadi apa dia menguasai bahasa asing atau dia punya keterampilan untuk mengaplikasikan IT atau dia mengoperasikan alat-alat operasional lainnya yang memang dia punya kelebihan. Oke. Jadi dia punya produktivitas yang bagus. Ini memang tertentu memang terbatas dengan pekerja-pekerja yang sektor biasa seperti Pak Rahmat sebutkan tadi. Untuk pekerja-pekerja yang menggunakan energi ataupun tenaga, security, cleaning service, dan catering. Seperti itu. Baik, silakan Pak Rahmat, mungkin ada yang ingin ditambahkan, boleh? Pak Rahmat? Ini masih di mute gitu ya? Ya, mohon maaf ya karena tadi terputus. Baik, jadi saya cuma ingin komentari yang luar biasa Pak Hamdani. Namun kita juga harus lihat realita di lapangan, Bang Maswan, bahwasanya adalah UMP adalah satu kasus tersendiri.
bagaimana saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua adalah bagaimana penegakan. Jadi ada peraturan, ada penerapan peraturan. Nah, penerapan peraturan, kalau boleh, mohon maaf saya sampaikan adalah gimana kita mau menerapkan peraturan itu. Kemudian gimana kalau kita mau mengawasi bagaimana peraturan yang telah dilakukan ketika UMP ditetapkan nih. Kemudian bagaimana untuk mengawasi kita hanya pegawai pengawas kita di Dinas Ketenagakerjaan itu hanya 23 orang, Pak. Nah, jadi 23 orang untuk mungkin mohon maaf nanti koreksi jika saya salah, itu perusahaan kita di jenis usaha kita yang ada di perusahaan-perusahaan kita yang skala besar, sedang dan menengah ke atas itu di Aceh itu kan lebih dari 500-an kurang lebih. Nah, koreksi jika saya salah. Nah, kemudian sampaikan tadi juga UMKM betul tidak terkait dengan UMP, tetapi UMKM yang jenis apa? Ketika UMKM-nya itu sudah berstatus hukum, PT minimal CV dengan anggota 19 tenaga kerja minimal, ya, maka dia sudah diterapkan UMP. Nah, jadi nggak hanya sekedar UMKM, ya orang kerja warung kopi, oke, dia masih UMKM. Tetapi ketika dia sudah pekerjaannya itu tenaga kerjanya sudah 19 orang minimal, itu diatur dalam peraturan Kemendagri. Nah, jadi itu yang harus Kemendagri perindustrian. Mohon maaf. Jadi itu sudah diatur, dan bagaimana tenaga pengawas kita di Disnaker bisa mengawasi itu ketika level apakah perusahaan sudah menerapkan nilai struktur skala upah yang juga bagian dari kewajiban gitu loh. Nah, jadi sehingga kenapa kita terus mendesak ya. Baik. Wah, mohon maaf terputus lagi. Ya, jadi demikian. Jadi itulah kenapa kita mintakan kepada dalam hal ini Kadisnaker ya sebagai unsur pemerintah untuk lebih fair melihat gambaran itu. Apalagi kita khususnya di Aceh, memang kita paham ya, kita pemerintah provinsi itu nggak bisa melakukan apa-apa karena sudah ada ketentuan, maka kita menolak itu PP nomor 51. Kalau kita lihat dalam beberapa yang tertinggi dan juga tidak menggunakan struktur nilai UMP, nilai rumus formula ini, contoh di Maluku Utara mereka tidak menggunakan. Toh tahun kemarin juga kita suaranya hilang lagi, Pak. Oke, silakan, Pak. Ya, jadi kita karena di tahun 2021 kita hanya naik Rp1.400. Tahun kemarin kita kurang lebih naik ada sekitar 7,8%. Ya, 6,8% kurang lebih. Nah, kemudian di tahun ini dan dia nggak ada ininya ketika kita keluar PP nomor 51 ini juga ketika ya diharapkan pemerintah juga lebih peka ya, bagaimana kita bisa memastikan statusnya Aceh sekarang sebagai provinsi termiskin yang pertama di Sumatera itu bisa meningkat. Kenapa? Karena kita kan ya para buruh ini, para kaum pekerja ini yang perlu dia lakukan adalah daya belinya yang kurang. Gimana kita melakukan daya beli untuk kita gajinya hanya 3.400.000 berapa tadi naiknya 40.000 nggak belum sampai 3.500.000. Nah, sehingga itu kan melakukan daya beli itu sangat-sangat kurang. Kenapa? Karena juga masih banyak perusahaan-perusahaan kita, khususnya ini tugasnya bidang pengawasan dari Kadisnaker provinsi, untuk memastikan masih banyak, mungkin bisa dibilang dari hasil survei kaminya di FSPMI itu, baik itu yang anggota maupun yang non-anggota, masih banyak yang menggunakan ya tetap UMP yang digunakan, walaupun dia sudah dia sudah seorang operator, sudah bekerja 5 tahun, sudah 10 tahun, cleaning service sudah bekerja sekitar 7 tahun dan seterusnya, tapi tetap menggunakan UMP. Nah, sehingga yang memang ada sanksi yang disampaikan tadi di PP 51 yang terbaru. Namun ya bagaimana tugas pengawas ya, kalau kita samanya sampaikan ke depan, yang di belakang pun ya tidak terlaksana, tidak maksimal ya. Memang ada beberapa, namun tidak maksimal dengan kapasitas 23 orang pengawas tadi. Mungkin itu juga
Dan kami selaku serikat buruh juga dalam beberapa aksi kita terus meminta kepada pemerintah untuk menambah itu tenaga pengawasnya di Disnaker provinsi. Demikian, Bung Maswan. Baik, saya juga ingin mengetahui nih, bila dibandingkan dari tahun ke tahun ini, Pak, apakah besaran kenaikan UMP sudah lebih memadai, Pak Rahmat? Ya, jadi kalau kita lihat itu kita alhamdulillah pernah mendapatkan sesuai dengan formula itu, ya formula komponen hidup layak hanya di tahun 2017. Ya, jadi itu ada kenaikannya sekitar 18%. Ya. Di masa Gubernur, kalau saya nggak salah itu masa transisi juga, itu di daerahnya Abu Zaini, ya. Jadi kemudian setelah itu udah selesai. Jadi kita nggak ada lagi kenaikan khususnya setelah pasca keluarnya Undang-Undang Omnibus Law. Masih konsep saja tahun 2020-2021 itu kita sudah ditetapkan, ya kan 2002 kenaikannya 2021, jadi berlakunya 2021, tapi survei ataupun penetapan upahnya di November 2020 itu kita kenaikannya hanya Rp1.400. Padahal Undang-Undang Cipta Kerjanya itu belum berlaku. Nah, sehingga setelah apalagi ketika di masa Undang-Undang Omnibus Law ya udah selesai, nggak ada lagi masuk kita sudah ditekan dengan formulanya Undang-Undang Cipta Kerja. Maka secara rumusan perundang-undangan kita juga secara nasional kami FSPMI, KSPI dalam hal ini alhamdulillah juga telah berhadir partai. Oke. Baik. Kan ya kita akan pasti bos. Oke. Ya kita akan coba kejar untuk bisa mencabut ataupun setidaknya melakukan revisi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Demikian, Mas. Baik. Saya ke Pak Hamdani. Pak Hamdani, bagaimana koordinasi kita dengan perwakilan buruh terkait penetapan besaran UMP, Pak? Ya, memang di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh kita punya 2 lembaga fungsional yang namanya LKS tripartit, yang di dalamnya juga ada unsur secara tripartit baik dari unsur pengusaha dan serikat pekerja serikat buruh. Itu merupakan forum komunikasi dan konsultasi terkait dengan kebijakan ketenagakerjaan. Kemudian juga ada Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan juga diisi oleh lembaga-lembaga tripartit tadi. Memang seperti yang Pak Rahmat sampaikan tadi, di dalam dunia kerja, di dalam hubungan kerja ini masih banyak yang perlu kita perbaiki, baik terkait dengan hak, kepentingan dan berserikat. Ini memang kami akan terus memperbaikinya dengan melakukan koordinasi dengan dan konsultasi dengan lembaga-lembaga serikat pekerja serikat buruh. Jadi di dalam hubungan kerja ini memang bukan hanya upah salah satu sumber kesejahteraan. Tapi di dalam hubungan kerja ini juga kita nanti akan melihat terkait dengan perjanjian kerja. Berapa banyak buruh harian lepas yang tidak mempunyai perjanjian kerja sehingga tidak tercover di BPJS. Ini BPJS juga sumber kesejahteraan. Karena dengan adanya BPJS mereka tidak harus mengeluarkan uang untuk berobat. Dan juga ada jaminan hari tua. Kemudian juga nanti di dalam hubungan kerja ada uang megang. Uang megang ini yang hanya ada di Aceh. Ada di tempat lain. Memang nominalnya tidak disebutkan, tapi memang sesuai dengan kemampuan perusahaan. Tapi ini wajib diberikan bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh. Kemudian juga ada THR. THR juga di luar dari upah. Ini merupakan tunjangan hari raya mendekati hari-hari besar. Tentu pekerja butuh uang. Kemudian juga di sektor tertentu di perhotelan ada namanya uang servis. Uang servis ini juga pemasukan untuk pekerja yang ada di perhotelan-perhotelan. Kemudian juga ada upah lembur, ya kan? Ada bonus ataupun fasilitas yang diberikan baik pengangkutan ataupun transportasi dan perumahan.
Oke. Ini akan terus kita tingkatkan untuk kesejahteraan pekerja, tentu butuh dukungan dari lembaga-lembaga organisasi pekerja ataupun buruh. Dalam hal ini mereka yang tahu langsung permasalahan di lapangan. Oke. Begitu, Baik. Bang. Saya kembali ke Pak Rahmat sebagai pertanyaan terakhir juga untuk kesempatan kita pada kali ini. Pak Rahmat, berdasarkan evaluasi nih, apakah UMP sebelumnya sudah benar-benar diterapkan dan diberi sanksi bagi yang melanggarnya, begitu Pak? Baik. Nah, jadi kalau kita lihat sebagaimana surveinya KSPI, FSPMI di tahun 2022 ya, kita nggak melakukan survei di tahun 2023, belum melakukan survei di tahun 2023 ini, namun 2022 kita mendapatkan bahwasanya angkanya mencapai 70% itu masih penerapan UMP di beberapa jenis perusahaan ya, khususnya kayak perkebunan sawit ya, itu masih hanya menggunakan UMP ya, tanpa struktur skala upah. Memang di beberapa perusahaan-perusahaan yang memang sudah skala seperti BUMN itu sudah skala upah pun sudah ada, sudah lebih baik ketika sistem manajemen. Tapi bagi perusahaan-perusahaan yang memang masih skala menengah ke perkebunan sawit, jadi kayak disampaikan tadi, mungkin ada potensi jika UMP itu naik, kemudian perusahaan itu bakal tidak sanggup membayar. Untuk tingkat di angka sekarang, mungkin kita belum pernah dengar, khususnya di Aceh itu sebuah perusahaan itu tidak lagi beroperasi karena tidak mampu membayar upahnya. Malah itu banyak perumahan sawit yang selain BUMN ya, itu tetap masuk juga, malah nambah. Nah, sehingga kan perekonomian ataupun pertumbuhan di Aceh ini kan juga bagian yang memang disukai, ataupun orang-orang kan pengusaha luar itu mau melakukan investasinya di Aceh. Ya, sehingga tidak ada keraguan bahwasanya ataupun tidak ada kekhawatiran bahwasanya penerapan kenaikan UMP itu bakal berpengaruh kepada perusahaan tidak sanggup bayar. Kemudian terhadap penerapan kita juga terus berkoordinasi ya dengan Disnaker provinsi. Ya, Pak Hamdani ya seringlah kita jumpa kan, kadang-kadang ya sampai ya ibaratnya tukar pikiran ya, diskusi juga bagaimana kita terus mengupayakan ya, agar pengawasan kita di Disnaker itu bisa terus diperbaiki, karena kadang-kadang kalau yang namanya tenaga kerja dia mau lapor, dia takut dipecat. Apalagi bagi yang tidak berserikat ya. Begitu, kalau lapor nantinya dia dipecat, nggak dilapor terakhir dia terimanya pasrah dengan keadaan, kurang lebih seperti itu. Nah, sehingga itulah kenapa kita meminta kepada tenaga Disnaker dalam hal ini bidang kepengawasan, paham kan beliau kan bidang HI, jadi kalau ada permasalahan ya insya Allah kita terus nih bipartit dan seperti itu memang bidangnya beliau, tapi kepengawasan ini kadang-kadang ya PR-nya rekan-rekan rekan-rekan Pak Ham dan juga rekan-rekan kami di serikat untuk bisa kita terus tingkatkan, karena agar penerapan ini ya, penerapan khususnya UMP dan nilai-nilai jaminan sosial lainnya juga akan lebih baik untuk Aceh ke depannya. Baik, terima kasih banyak kedua narasumber saya di pagi hari ini. Tapi sebelum kita tutup ya, sebagai closing statement mungkin boleh dikasih sedikit-sedikit saja Pak dari Pak Hamdani, boleh silakan sedikit saja. Baik, jadi untuk penutupnya memang kami sampaikan bahwa dalam pelaksanaan sistem pengupahan memang sangat perlu dilakukan untuk diterapkan struktur dan skala upah. Ya. Jadi agar ada perbedaan antara upah minimum dengan upah maksimum. Jadi upah minimum namanya saja memang upah paling minim. Jadi bukan bicara kelayakan dan kesejahteraan di situ, tapi hanya untuk kebutuhan dasar. Ada 60 komponen kebutuhan dasar, ini merupakan safety net. Jadi yang menentukan nanti di dalamnya adalah ada upah maksimum, jadi upah tertinggi di dalam hubungan kerja nanti berdasarkan produktivitas, keahlian dan masa kerja ataupun skill dari keahlian dari pekerja. Kemudian yang lainnya juga ada yang namanya bonus THR dan lain-lain, fasilitas pekerja baik BPJS
ini merupakan juga sumber untuk kesejahteraan pekerja. Baik, baik. Jadi demikian, terima kasih kami sampaikan kepada organisasi pekerja dan buruh yang selama ini memang masih melakukan koordinasi yang baik dengan semua pihak, masih mengedepankan upaya-upaya komunikasi yang baik. Mari kita lanjutkan bersama-sama untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan buruh dan menjaga iklim investasi di Aceh juga. Jangan Baik. sampai perusahaan lari, nanti malah lebih banyak pengangguran di tempat kita. Begitu harapan kami, lebih kurang mohon Baik. maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Pak Hamdani. Silakan Pak Rahmat sedikit saja. Ya, jadi upah dan jaminan sosial itu hak mendasar bagi kami kaum pekerja, kaum buruh. Ya. Baik itu formal maupun non formal, ya orang-orang miskin, miskin kota, miskin desa. Jadi upah itu bagian daripada hak paling dasar untuk kita bisa meningkatkan daya beli. Jadi sederhananya dengan melalui media RRI Pro RRI 1 ini kita meminta kepada ataupun ingin memastikan bahwasanya gen perlawanan ini akan terus bergerak, ya. Gen perlawanan ini akan terus bergerak dan nggak akan pernah berhenti hingga terciptanya negara sejahtera, Aceh sejahtera. Intinya Anda boleh kaya, jangan miskinkan kami kaum buruh, kaum tenaga kerja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih banyak kedua narasumber kami dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi pada dialog kita di Pro 1 di Banda Aceh, pagi ini. Terima kasih banyak untuk Pak Hamdani SE selaku mediator hubungan industrial Disnaker Mobduk Aceh. Terima kasih banyak Pak Hamdani. Dan juga saya ucapkan terima kasih banyak untuk aktivis buruh Korlap Aksi 20 November, Wakil Ketua DPW FSPMI, juga Wakil Ketua EXO Partai Buruh. Terima kasih banyak Pak Rahmat Kurniadi. Ya, sama-sama Bang Maswan. Baik, terima kasih banyak. Dan juga pendengar, saya Dimas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.